Hey guys, welcome to Daily Screen. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan ngebahas tentang Spider-Man No Way Home. Kenapa kok dirilis lagi di bioskop? Pasti banyak sekali teman-teman yang bertanya, apa yang membuat kami mau mengeluarkan duit kami lagi ke bioskop untuk memperkaya kalian gitu loh. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas dalam segmen Daily Update khusus untuk Spider-Man No Way Home ini guys. Nah, jadi benar buat teman-teman yang mungkin memperhatikan Instagram, Facebook dan sebagainya beberapa hari ini, memang benar Spider-Man No Way Home akan dirilis lagi di bioskop, tepatnya di tanggal 2 September 2022 karena sempat ada isu ini bahkan dirilis di tanggal 31 Agustus tapi ternyata delay, mundur di 2 September. Nggak tahu kalau Indonesia apakah kebagian di 2 September juga, tapi sejauh ini kita cek di aplikasi-aplikasi untuk pemesanan tiket online di bioskop memang belum ada untuk film dari Spider-Man No Way Home ini, tapi kita tunggu saja update-nya. Nah, memang benar penambahannya 11 menit dan jadi total durasinya adalah dengan 11 menit tadi adalah sekitar 2 jam 39 menit. Yang cukup gue sayangkan adalah kenapa cuman 11 menit gitu loh. Aduh, bayangkan 11 menit itu cuman kayak versi video pembahasan asal-usul di Daily Screen aja. Jadi ya singkat sekali untuk 11 menit. Apalagi 11 menit ini dipecah-pecah nih di adegan ini, di adegan ini, adegan ini, dan itu menurut kita masih meragukan apakah kita layak untuk nonton lagi gitu loh. Kecuali kalian benar-benar fans dari Peter Parker, Spider-Man, kalian pengen mengapresiasi karya mereka, ya wajib kalian nonton di bioskop. Tapi untuk orang-orang yang so-so kayak kita, ya gimana ya, menurut kita ya agak sedikit diragukan. Kenapa nggak rilis di digital aja? Toh kalau kita mau lihat secara keseluruhan di Netflix atau di layanan streaming lainnya pun udah ada Spider-Man No Way Home kalau nggak salah ya. Jadi kenapa nggak rilis DVD atau digital aja? Ya lagi-lagi mungkin mereka karena cuan gitu loh. Jadi anggapan kita mereka kayaknya pengen menaikkan rating mereka untuk film terlaris di MCU, karena memang sebelumnya kan mereka mendapatkan untung sekitar 2 miliar dolar. Wah gila. Sekarang mungkin mereka mau menaikkan cuan sekaligus juga mau menaikkan rating mereka yang mungkin mereka mau berusaha mengalahkan Avatar lagi gitu loh. Tapi tenang. Buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk nonton Spider-Man No Way Home ini, dimana kita belum jelasin tadi ya, memang Spider-Man No Way Home ini diberi judul baru yaitu Spider-Man No Way Home More Fun Stuff. Jadi ya hal-hal menyenangkan kali ini. Kita nggak tahu apakah adegan dari Bibi May nangis-nangis itu nggak dimasukkan, karena menurut kita itu cukup sedih, nggak fun sama sekali. Tapi tetap dimasukkan ya. Tapi tenang buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk nonton karena cuma 11 menit doang, kita akan nonton di hari pertama dan kita akan review langsung di hari tersebut dan menyampaikan ke kalian apakah cukup layak duit kalian yang 50 ribuan ini untuk pergi ke bioskop, belum bensin, belum beli popcorn, beli yang lainnya, apakah cukup layak. Jadi kita akan jabarkan dan mungkin jika mungkin tidak layak, kalian bisa nunggu aja di layar streaming pun nanti akhirnya akan di share gitu loh. Kita apa adanya gitu, kita nggak di endorse dan nggak di apa-apapun, kita abu-abu aja lah. Jadi kita bakal buat reviewnya secara singkat. Tapi sebelum kita nonton di 2 September nanti, kita akan bedah beberapa teknik-teknik marketing dan juga beberapa Easter egg mungkin atau kisi-kisi yang akan hadir di 11 menit tambahan ini lewat gaya marketing dari Sony dan juga MCU berikut ini. So langsung saja kita ke layar. Di sini yang pertama yang perlu kita bahas adalah kemarin mereka sempat share poster terbaru dari Spider-Man No Way Home More Fun Stuff ini guys. Jadi kalau seperti yang kalian lihat di layar ini ada 3 Peter Parker jelas terpampang nyata. Kita nggak bisa bayangkan kalau poster ini dirilis di film sebelumnya. Gila, itu bakal gempar. Memang spoiler, tapi benar-benar makin banyak yang pengen nonton karena adanya 3 Peter Parker. Karena selama ini di film sebelumnya kita kan masih menduga-duga apakah memang benar ada 3 Spider-Man di film ini. Kita masih ragu, setengahnya juga nggak percaya. Jadi ada yang nantilah nontonnya, tapi ternyata ada, akhirnya banyak. Kalau dikasih poster langsung kayak gini pasti langsung nonton, tapi nggak ada gregetnya gitu ya guys. Tapi yang menarik adalah poster ini jauh lebih baik dari poster sebelumnya yang ya kayak gitu aja gitu. Meskipun memang ini nggak baik-baik banget gitu loh, masih niruin konsep-konsep Avengers, masih niruin konsep-konsep film-film sebelumnya, nggak ada something yang spesial lah dari poster ini. Tapi dari karakter yang hadir di poster ini menurut kita sangat menjanjikan dan juga membuat penonton, memancing penonton untuk nonton lagi. Apalagi di sini ada Doctor
Strange, ada Zendaya MJ di sini, ada Bibi May, ada teman-teman dari Peter Parker semuanya di sini, J. Jonah Jameson ada, kemudian juga Happy Hogan ada Wong, ada Green Goblin, Electro, Sandman, kemudian Lizard, semuanya ada. Jadi yang nggak ada rahasia-rahasiaan lagi tuh apa juga yang mau dirahasiakan kecuali di 11 menit tadi. Jadi nanti kita akan prediksi apa sih yang ada isi dari 11 menit tadi, guys. Tapi yang menarik dari poster Spider-Man No Way Home yang akan rilis di 2 September ini adalah dimasukkannya karakter Matt Murdock ataupun Daredevil di samping dari Happy Hogan dan juga Wong ini, guys. Nah, yang menarik di sini adalah banyak sekali ketika perilisan dari Spider-Man No Way Home banyak teman-teman yang nggak tahu ini siapa ya, mamang-mamang atau kakak-kakak yang pakai tongkat ini. Jadi banyak sekali orang-orang pemula ataupun orang yang nggak ngikutin Daredevil, yang nggak tahu dengan Daredevil, kemungkinan itu adalah salah satu orang yang mungkin mau nonton lagi Spider-Man No Way Home ini di bioskop, atau mungkin yang nggak ada pilihan film lain dengan pacar kalian mungkin baru nonton Spider-Man No Way Home ini. Jadi kita masih ragu apakah cukup berhasil dengan hanya menambahkan 11 menit saja itu akan mendulang box office lagi untuk mereka. Kita masih cukup ragu, guys. Tapi kita yakin bahwa Daredevil nantinya di sini akan diberikan kesempatan lebih banyak lagi, berhubung di Spider-Man No Way Home sendiri dia akan sangat sedikit sekali scene-nya, hanya sekedar kayak gitu saja. Sedangkan kita yakin bahwa dia ini sebenarnya masih banyak scene-scene yang dipotong oleh sang sutradara, mungkin demi untuk kemisteriusan dia untuk tampil di project selanjutnya, atau memang mungkin menghemat durasi, guys. Nah, itu tadi tentang posternya, cukup menarik, lebih baik dari poster sebelumnya, tapi memang belum lebih baik kalau dibanding film lainnya. Nah, sekarang kita bakal reaction singkat. Ada teaser terbaru yang Sony Pictures ini rilis tentang Spider-Man No Way Home back in theater September 2. Jadi kita akan reaction secara singkat. Let's go. Back in theater, big screen. Oh, Harry Holland ya kalau nggak salah. Nah, itulah tadi teaser yang mereka share tentang untuk memancing kita untuk nonton lagi di bioskop, dimana di awal kita langsung diperlihatkan 3 Peter Parker, kemudian ada back in theater, ada Doctor Strange juga Peter Parker lagi, Tom Holland. Yang lucunya kita sekarang tiba-tiba ingat lagi ya dengan Tom Holland ya, kan udah dimantal sama Doctor Strange, tiba-tiba ketika mereka pengen rilis lagi, tiba-tiba kita ingat lagi sama Peter Parker. Apakah Doctor Strange ini membalikan mantranya supaya kayak kita nonton lagi, ntar dilupain lagi? Kita tonton aja nanti di bioskop. Jadi ya tidak ada hal yang baru dari teaser ini. Ada beberapa hal yang baru adalah, nah di scene ini, tepat di scene ini Peter Parkernya sedang di lapangan bola basket di sekolahnya ya, gitu di sekolahnya, dan dia naik dinding. Tampaknya kalau di film aslinya kan memang Peter Parker tidak diperlihatkan sekolah, bahkan dia dijauhi dan juga teman-temannya pada aneh. Jadi bahkan pak guru mereka pun kayak ada yang mengusir, ada yang setuju dengan dia, tapi tidak dilihatkan keadaan dia sekolah karena cukup masuk akal, karena dia mungkin tidak nyaman dengan sekolahnya, akhirnya dia pulang. Tapi ternyata di scene teaser ini ada adegan bahwa Peter Parker ini sempat masih masuk sekolah, dan banyak sekali teman-teman yang kayak ayo buktikan kalau kamu Spider-Man, ayo naik, coba naik dinding. Dan di sini lucunya si Peter Parker Tom Holland ini mau naik dinding, dan ya semua orang bersorak dan tampaknya mukanya benar-benar nggak suka gitu loh di kayak gini gitu loh, jangan terang-terangan ini dengan mukanya, karena ya udah terlanjur ketahuan lah gara-gara Mysterio ya guys ya. Dan scene selanjutnya yang baru juga di tease dari teaser ini adalah adanya Harry Holland kalau nggak salah ya, Harry Holland. Kalau kalian mungkin ingat namanya memang Harry Holland kalau nggak salah ya, silakan kalian komen di kolom komentar kalau kita salah, wajar. Ini adalah adik dari Tom Holland. Memang sempat beberapa bocoran scene sebelum film Spider-Man dirilis, adik dari Tom Holland ini juga ikut syuting dari film Spider-Man No Way Home, tapi ternyata ketika kita saksikan filmnya nggak ada. Nah, kesempatan dari Harry Holland ini akhirnya hadir juga setelah dirilis yang kedua kalinya di bioskop, akhirnya dia bisa hadir. Tapi kalau kita lihat dari scene ini, tampaknya Harry Holland cuma sekedar pencuri biasa yang lagi ditangkap oleh si Tom Holland Peter Parker ini. Tapi kita nggak tahu apakah di next Spider-Man yang ketiga ataupun yang keempat nanti mereka bakal ada kontinuitas antara karakter Harry Holland dengan ceritanya selanjutnya. Kita masih belum tahu, kita tunggu saja. Jadi sejauh ini itulah. Dan yang terakhir di sini kita melihat ada Tobey Maguire Peter Parker sempat berbicara
pokoknya intinya akan kita lakukan lagi ini kayak gini. Dan secara keseluruhan teaser ini benar-benar menggambarkan ada sesuatu yang baru yang harus kalian tonton di teater di 2 September nanti. Apakah kalian tertarik? Apa enggak? Silakan komen di kolom komentar di bawah. Tapi di video kali ini kita ada 2 prediksi dan cukup meyakinkan kenapa kalian harus nonton lagi Spider-Man No Way Home ini di bioskop. Prediksi kita yang pertama adalah penambahan 11 menit ini. Yang diharapkan kita adalah opsi pertama sudah jelas adalah lebih banyak aksi antara trio Peter Parker ini. Setidaknya kita berharap ada penambahan klip-klip 2 menit atau 3 menit lah untuk interaksi yang sepadan untuk trio Peter Parker ini, tidak hanya langsung tiba-tiba cuman ngobrol sebentar, tiba-tiba mereka berantem dengan film-film utama di film ini. Semoga fighting sequence yang lebih banyak untuk trio Peter Parker ini, juga dialognya lebih banyak, untuk fan service-nya mungkin lebih banyak, dan itu yang benar-benar kita harapkan guys. Dan yang kemungkinan kedua yang kita cukup yakin kalian harus nonton adalah elemen lain selain trio Peter Parker adalah kita yakin bahwa di film ini akan lebih banyak scene dari Daredevil, Matt Murdock. Salah satunya adalah scene si Matt Murdock membela Peter Parker di pengadilan. Nah, itu kan banyak sekali plot-plot yang bocor dan juga penggambaran dari skenario yang bocor bahwa sebenarnya Matt Murdock ini membela Peter Parker di pengadilan ketika dia disalahkan bahwa membunuh Mysterio. Ternyata ketika kita menyaksikan di Spider-Man No Way Home nggak ada adegan itu, jadi kenapa dihapus? Dan kita duga dari antara 11 menit ini ada adegan bagaimana Matt Murdock membela Peter Parker dan tidak cuman hadir sekelibat saja seperti di film pertamanya atau film yang sebelumnya itu Spider-Man No Way Home. Semoga di More Fun Stuff ini akan lebih banyak lagi kayak menggali karakter-karakter dari yang hadir di film ini, salah satunya adalah karakter Daredevil. Oke guys, mungkin itu saja beberapa pembahasan kita terkait hadirnya Spider-Man No Way Home lagi di bioskop. Sebenarnya mau itu penambahan 11 menit, mau itu nggak ada 11 menit pun tidak ada salahnya buat teman-teman nonton lagi film ini karena kecintaan kita untuk tokoh Spider-Man. Kalau kalian punya waktu luang lebih enak lagi kalian bisa nonton bersenang-senang, mengingat, menostalgia kalian di mana bagian yang kalian benar-benar kaget di film ini setelah kalian menyaksikan Spider-Man No Way Home sebelumnya. Menurut kita ya tidak ada salahnya lah ya. Ini sebuah penghargaan kita dan juga mungkin membuat kita lebih memahami lagi beberapa easter egg yang hadir di sepanjang film dari Spider-Man No Way Home ini. Karena memang experience-nya itu cukup berbeda guys. Kalian nonton di layar laptop kalian ataupun handphone kalian dengan nonton di bioskop, jelas itu jauh sekali berbeda. Apalagi kalian nontonnya di mungkin di kualitas audio yang keren kayak Dolby Atmos, mungkin iMac mungkin, dan itu lebih tertantang dan juga kalian lebih bersemangat untuk menyaksikan film ini. Sekali lagi menurut kita buat teman-teman yang mungkin punya waktu luang tidak ada salahnya untuk menonton film ini. So buat teman-teman yang mungkin punya teori terkait 11 menit tadi, adegan apa saja yang akan mereka tambahkan, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video sekilas kita ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.